Terakhir ya untuk soal ini, pengantin berdua. Kata nasihat itu juga terjemahannya aneh itu. Ad-dinu an-nasihah. Kata Rasulullah, agama itu nasihat. Nasihat itu terus ditanya, ya Rasulullah nasihat kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada 6. Sinten mawon? Kepada Allah, kitab, malaikat, nabi, ulama, dan sesama manusia. Terus sahabatnya bingung, lah masa mereka ajeng nasihati Gusti Allah, nasihati Quran. Ternyata kata nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ngandan-ngandan. Nasihat itu artinya, an-nasihat itu artinya kesetiaan, komitmen. Jadi nek wong nasihati iki lucu. Mulane bahasa Indonesia iki jan kapan-kapan diganti wae. Cara Jawa wis beres, ngawur gak karu-karuan. Ini saya akan mendereti ngawur-ngawurnya ya. Dan saya tadi butuh KUA-nya dan petugas Departemen Agamanya justru untuk mereka nomor 1. Itu pertama ya. Jadi saya di sini menjalankan amanatnya bapakmu, Pak Mukhlas, kui koncoku zaman aku rarep kondo terus terang biyen-biyen aku rasa kondo. Kui urusan biyen-biyen ning daerah Gerjen karo Jagang Kauman ngadep rono ya kon. Gitu. Tapi saya di sini ini karena cinta, karena persahabatan dan persaudaraan dengan Pak Mukhlas saya. Podo-podo Mojokerto. Dan sebenarnya saya kecewa, sebenarnya saya dulu itu mau dijadikan adik dia tapi gagal. Dan itu saya tahu sebenarnya yang tidak ikhlas itu ya Pak Mukhlas itu sendiri ya. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya mengatakan ayat itu tadi merupakan 4 kemenangan. Jadi sampean hari ini itu dapat 4 kemenangan. Apa saja baca di Quran. Lah kok enak aku dikon jelasno. Baca dhewe langsung. Ya, 4 macam kemenangan hari ini. 1, kemenanganmu macam-macam. Yang di Quran itu ada 4. Tak tambahin meneh. Saiki iki Jumat Legi. Jumat Legi ini pada tanggal 8 Juli 1633 Jumat Legi itu adalah dirubahnya tahun Saka atau tahun berdasarkan matahari menjadi tahun Hijriah. Itu Jumat Legi. Jadi datang bulan kok datang bulan sih. Salah. Keliru meneh. Maksud saya ini hari bersejarah, maka jadikan ini momentum yang bersejarah betul. Karena pada hari inilah dulu tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 tahun Saka Jawa. Disitulah atau 1403 Hijriah. Disitulah orang Jawa dan orang Indonesia mengubah perhitungan matahari pindah ke perhitungan rembulan. Dan itu dirintis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga atau cucunya Panembahan Senopati yang kelak punya semua yang kita tempati ini gitu ya. Jadi ini penting banget Jumat Legi. Terus ini juga Isra Mi'raj, jadi langit dan bumi disatukan. Ini top banget ini. Mulane stop. Makanya saya menyesal kenapa tadi sungkemnya cuma dari situ ke situ, mestinya tuh kok kono. Misal tuh kau gerbang kono sampean. Aku sekarang udah karo Pak Mukhlas kok gak tuh kono kok ini wis semaput iman. Oke, saya persingkat. Tapi saya ini serius. Jadi saya tidak ngandani. Aku berpendapat miturut aku ngene iki. Kan kita selalu mengatakan gini. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kuwi sapa sing aran kuwi pian? Termasuk tadi Pak KUA tadi juga sebenarnya tidak memahami amat ya, tidak lihat-lihat beneran. Jadi gini, di Quran tuh ada sakinah itu kata benda, tapi kalau kata kerjanya litas kunu, jadi wong lanang litas kunu nang bojone. Di Quran ada litas kunu fi, sama satunya litas kunu ila, atau litas kunu fihi atau fiha, atau litas kunu ilaiha. Ada bedanya. Nek Allah memberi siang dan memberi malam, maka Allah mengatakan supaya engkau taskunu fil lail, engkau masuk dengan tenang ke dalam istirahat malam. Itu sesuatu yang pasif. Terus kamu diberi mawaddah di dalam dirimu. Litaskunu fi, jadi
itu sesuatu yang pasif, statis. Tapi kalau pernikahan itu bukan litas kunu fi tapi litas kunu ilah. Jadi sakinah itu tujuannya, bukan keadaannya. Nah, jadi mestinya begini, kalau sakinah itu mudah-mudahan, tapi kalau mawaddah warahmah itu mesti. Ketika iso dideret mudah-mudahan, sakinah, mawaddah, loh iki Gusti Allah tersinggung. Iki aku wis ngekaki tenanan kok isih mudah-mudahan. Jadi alatnya untuk mendapatkan sakinah itu adalah mawaddah dan rahmah. Kuwi alatmu. Jadi mawaddah kuwi kompore. Rahmah kuwi wajane pancine kok isine sakarmu. Masak sakinah. Kan gitu. Ngono ceritane iki ngono kuwi. Jadi mawaddah warahmah itu alat untuk mencapai sakinah. Jadi kalimatnya orang iso mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah aku Gusti Allah tak cengkewing. Aku sing ngekeki tenan lah. Mawaddah itu apa, Dik? Mawaddah kuwi magnet ning jero atimu, magnet ning jero atine bojomu. Kecenderungan dan dorongan untuk ingin terus-menerus menyatu, itu namanya wadah. Yang makronya namanya cinta. Tapi kalau cinta nanti ada dimensi mahabbah, hub segala macam. Tapi mawadah itu pokoknya kue ini pengennya bareng terus, kelet terus, gitu. Karpe. Jadi kalian diberi bekal untuk selalu punya kecenderungan memagnet satu sama lain. Itu namanya mawadah. Nah, rohmahnya itu sesak kabehan iki. Jadi mawadah nang jerone awakmu, rohmane alam semesta iki. Wis gari kok jupuk sing endi? Dan itu sudah pasti. Allah itu memberi rahmat itu secara tanggung-tanggung. Wong apik dikai rahmat, wong elek dikai rahmat. Kowe tuku soto nganggo duit colongan, soto tetep enak. Koruptor kae ya dienggo mobil ora kecelakaan ya. Karena rahmat Allah itu universal dan semuanya dikasih. Nah, sampai tinggal ngambil. Nah, mawaddahmu itu bekalmu supaya sakinah. Sakinah urung mesti. Wong bojoan kok sakinah terus gak, kadang judaan, kadang ngambek, kadang gak nyopo, kadang gak wawu, kadang nang itu sih. Jadi sakinah itu maka disebut Allah ilaiha, bukan fiha. Karena sakinah itu malam sakinah, esok berduduk. Engko awane sakinah meneh, kesel meneh, berduduk meneh. Jadi sakinah itu dinamis, dia tidak pernah tercapai. Mulane awakmu kawin di dunia iki mek tryout. Sudah resmi secara Islam maupun negara, tapi ini tryout ming sedelet. Mek diluk iki urip ndek donya iki, paling pol awakmu saiki wis umur 30 pira, paling pol upama oleh jatah 70 tahun. Wis top banget berarti umur sampai umur 100. Tapi rata-rata wong Indonesia saiki ala kakean gula, kakean ginjel, kakean sembarang, diluk embembet. Ini saya pakai bahasanya Pak Mukhlas ya. Saya menyesuaikan diri dengan Sohibul Bait. Aslinya kan saya halus dan sopan. Jadi pengantin berdua, coba saya kasih bayangan dikit aja. Dari Tuhan menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan alam semesta Big Bang, sampai ada Nabi Adam itu lamanya sekitar 19 miliar tahun. Terus dari Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai 100.000 tahun. Terus 100.000 tahun ini dinggo uripmu karo dinggo uripmu meng 0,0 jadi meng sedelet. Urip iki meng mampir ngombe. Semua prestasimu di dunia ini cuma rumah singgah, bukan rumah beneran. Jadi ning dunia itu tunggon membangun, tunggon sukses. Kalau kita nikah diniati engko resepsine iki ning swarga. Saiki iki yang meng tryout kuwi mau. Toto-toto, golek-golek boto, tiga ngelumpukno kayu-kayu, nanti rumah sejati kita di surga. Dan ojo ndek surga golek bojo meneh. Diniati sejak sekarang sudah permanen kita akan bersuami istri di surga. Di surga itu juga jangan main-main. Kita itu sekarang mampir ngombe, ini rumah singgah sedelet. Di surga nanti kita hidup di dalam dua keabadian. Kholidina kuwi kekal wis gak iso mbayangno. Abadi bisa. Berarti di surga ndak ada kematian. Wis piye kowe? Dan bojomu kok ayu terus, gak tau tuwek. Lah wis ah. Ya apa iku?
Si ya apa engko di swarga kon gelem temen agak kesuwen lho engko. Bosen kan lho ya. Ya. Surga warnanya hijau tua. Ada 4 macam surga. Ada sungai yang alirannya bisa kita kendalikan. Widodari gak ono, iku ya ngawur meneh iku terjemahane. Gak ono widodari. Nek ono widodari terus sing wedok oleh apa? Ngawur arek-arek. Wis baba wis. Wis kadung wis. Maksud saya gini, yang disebut widodari di Quran namanya hur. Hur itu satu kemampuan untuk menjadi sangat lembut dan tajam. Itu bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bisa sangat lembut, perempuan juga bisa sangat lembut. Sebaliknya wanita juga bisa keras, laki-laki juga bisa keras. Jadi urusannya bukan laki-laki perempuan, urusannya adalah kesanggupan kita untuk bersikap lembut satu sama lain. Ya cok lembut-lembut nemen ya. Kok nek lembut nemen gak meteng lah Anda ya. Ya kudu keras nek pas ngono iku ya. Oke, jadi jelas ya, sakinah, mawaddah, rahmah itu gini. Bekalnya itu mawaddah, ingat ya. Mawaddah sampean diukur bendino. Berkurang enggak kadar magnet saya kepada adik, kepada mas, kepada gitu ya, diukur. Rahmat juga kita syukuri terus-menerus supaya makin rajin rahmat itu datang ke kita. Maka kita berusaha terus-menerus untuk sakinah. Kadang sakinah, kadang enggak, begitulah hidup. Ya toh? Lho ya mesti nek rabi kok gak ono gelut, gak ono gak wawu ya gak enak. Seperti musik harus ada noise-nya, kan begitu kan? Seperti jalan raya harus ada asap-asapnya sedikit, kan begitu? Harus ada kotoran-kotoran dikit. Ya tapi tidak terus wajib ada kotoran dah. Tapi maksud saya, sakinah itu dinamis dan perjuangan untuk sakinah terus-menerus sampai nanti kita oleh Allah ininya diambil, badan kita diambil, terus jangan dipikir otak kita terus tidak berlaku, terus kita lupa segala sesuatu, enggak. Begitu kita dikubur, memorinya terus hilang, enggak. Jangan dipikir, jangan percaya sama dokter-dokter yang mengatakan bahwa memori disimpan di sini, cari sopo. Nek memori disimpan di sini, begitu kelendes truk hilang memori ini, enggak. Kita tetap ingat, kita tetap tahu tadi ibunya datang, ibumu datang tadi toh. Kurang piye. Jadi ibumu datang itu terus piye? Caranya menjelaskan. Jadi semua yang kamu temui dalam hidup itu bukan disimpan di jasadmu. Ada black box, ada chips rohaniah yang Allah taruh di balik ubun-ubun. Lu tenang, orang percaya sesuk. Delok dhewe dibelek ini. Oh iya bener itu. Oke, kira-kira begitu yang saya bisa ungkapkan. Terakhir sekali lagi, makanya saya tidak ingin menjalanin tidak ingin nasihati apa-apa. Jangan terlalu tergantung pada nasihat orang. Nasihati dirimu sendiri, bahannya ada kepustakaan primer namanya Quran. Quran itu nggak usah ditafsirkan, nggak apa-apa. Iku penggaweane wong sekolah-sekolah, wong pinter-pinter, sing kaya kowe kaya aku. Iki nggak perlu tafsir, cukup tadabbur. Nek tafsir itu harus bener, harus menguasai bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul segala macam. Mudar apa piye kowe? Garep ngerti asbabun nuzul untuk bolok buku. Sakono kayak kredit gak dibayar-bayar katanya. Katanya nafsirno enggak ada. Enggak apa-apa, enggak bisa nafsirkan, enggak apa-apa, itu urusannya Hamka, Quraisyhab. Kita orang biasa tadabbur, dan di Quran itu yang dianjurkan Allah bukan tafsir tapi tadabbur. Tidak ada perintah tafsir dalam Al-Quran. Yang ada adalah afala tatadabbarunal Qur'ana atau alladzina yatadabbarunal Qur'ana. Tadabbur sama tafsir beda ngeten. Nek tafsir kudu bener barang sing ditafsirke dan hasil tafsirnya. Nek tadabbur itu hasilnya bukan piye-piye nih. Hasilnya kowe dadi lebih baik apa ndak? Kowe dadi lebih cinta apa tidak? Kamu menjadi lebih dekat sama Allah apa tidak? Gue lebih sayang sama sesama manusia apa tidak? Gue lebih santun kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan apa tidak? Terus iso maca gak iso maca gak masalah, sing penting dadi luwih apik. Dadi nek maca alhamdulillah, iso nafsirno alhamdulillah, nek gak iso waca terjemahane. Nek maca terjemahane gak iso bendino ya sak minggu pisan, gak iso sak minggu pisan ya sak wulan pisan. Sak wulan gak iso setahun pisan. Nek gak matek wae wis. Mosok gak blas. Ya. Atau kalau ndak baca Dek, harus ada Quran di kamarmu, harus ada Quran di rak lemarimu di ruangan depan. Ya. Kamu ndak pernah nyentuh juga ndak apa-apa, tapi kamu sapa tiap hari, halo, assalamualaikum. Ngono ya.
Dan tak doakan suatu hari Quran menjawab, buka ngerti waalaikumsalam semaput kan. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sudah ngobrol sama saya kok Bapak sebelum mereka nikah, sudah ngobrol sama saya dan saya kasih pendapat macam-macam dan yang tim mengerti batas. Jadi tadabbur itu pokoknya ukurannya hanya itu. Saya cinta Quran. Isone mek jemok-jemok tok. Nyawang-nyawang tok enggak masalah, Allah seneng kok. Kalau lukisan itu dipasang terus ada orang lewat nengok aja, pelukisan seneng. Masih gak iso nerjemah iki apa lukisan gak iso apa-apa. Tapi pelukisan sudah seneng kamu melewati dan menolehnya. Begitulah Allah. Qurannya tidak kamu baca, ya dia agak sedih juga ya, arek-arek yang kebacut gak mau coblas itu, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi tetap Allah tetap seneng kamu memperhatikan, mencintai, sayang dan ada rasa kangen kepada Quran. Nasihat nek diperlukan nasihat itu ngene, biasa ngene Dik. Nek kon ngurut kan ngelundasmu ya. Al-Baqarah sakno dawane. Wes gak iso wis. Ngene wis. Kon nek nganggur-nganggur, aku tak ngomong kon ya apa ya. Nganggur-nganggur, bengi-bengi sadurunge turu wudu bareng. Wong loro sembahyang sebelum tidur. Setahun pisan gak apa-apa, kalau saben bengi. Nek ben bengi tak mangkel karo Gusti Allah, kon sembahyang terus iki ngono kan. Kita mangkel sampean karo Gusti Allah. Wis sak wulan pisan 3 bulan sekali. Setelah sholat kan masih dalam keadaan suci ya. Masing-masing menyekel bukaan Quran merem. Set. Ngono. Kok klenek ndasmu klenek ngono klenek. Omek buka Quran kok klenek. Ya gak merem itu artinya kita pasrah sama Allah, dapat yang mana. Kita dapatnya halaman itu berdasarkan kemauan Allah, tidak berdasarkan kemauan kita. Apik sih. Berarti oleh mesti oleh rong halaman. Nah, rong halaman itu cateten surat opo, ayat piro sampai piro, kapan-kapan nek gobel dilon terjemahane. Nek gak percaya, nek kuno penyakitmu ono, nek kuno rezekimu ono, nek kuno solusimu ono, kabeh ono. Anakmu piro ono nek kuno. Lho, lak wis ah. Nek gurung ono, buka meneh. Gitu ya. Saya ingin sakral ya sakral, agung ya agung, tapi nomor satu gembira. Dan apa nikah kok ora gembira. Jane tepuk tangan ya ora apa-apa, masalah jan. Tepuk tangan ora entuk lho. Engko nek ana malaikat liwat, iki MC karepe piye? Gusti Allah iki biyen gawe tangane dienggo keplok ya malah ra entuk iki piye. Oke, kita doakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.